Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas tulang, sendi, otot. Dimana untuk tulangnya itu seperti terlihat pada gambar. Memiliki fungsi yang pertama menegakkan dan menopang tubuh, 2 memberi bentuk tubuh, 3 tempat melekatnya otot, 4 melindungi organ tubuh bagian dalam, 5 tempat pembentukan sel darah, serta sebagai alat gerak pasif. Ini macam-macam tulang berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang anggota badan. Yang ketiga ada tulang anggota gerak. Fungsi tulang tengkorak yang pertama sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak seperti otak dan mata. Yang kedua sebagai pembentuk wajah. Untuk tulang tengkorak dibagi menjadi 2. Tulang tengkorak bagian kepala atau kranium, tempurung kepala. Kemudian yang kedua tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Ini bagian kepala, ini yang bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak, ini susunannya ada dahi, baji, tapis, air mata, tulang hidung, pipi, rahang atas, rahang bawah, tulang tengkorak belakang, kepala belakang, ada pelipis dan tulang ubun-ubun. Tulang tengkorak bagian kepala ada dahi, baji, tapis, pelipis, ubun-ubun, dan kepala belakang. Untuk yang wajah ada tulang hidung, tulang pipi, rahang atas, dan rahang bawah. Nah, ini peta konsepnya. Tengkorak bagian tempurung otak dan bagian wajah. Terus anggota badan terdiri dari 5 kelompok. Ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang panggul, dan gelang bahu. Untuk tulang belakang ada 33 ruas. Yang pertama 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas yang bersatu tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Untuk tulang dada itu tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan, ada hulu, badan, dan taju pedang. Untuk tulang rusuknya ada 7 rusuk sejati, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang. Tulang gelang panggul itu tersusun atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang bahu ada tulang belikat dan tulang selangka. Ini peta konsepnya. Bagian tulang badan ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan gelang panggul. Selanjutnya adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibagi menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak bagian atas, yaitu lengan, tulang anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki. Ini adalah gambar lengan, terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan.
Jadi di sini untuk membedakan mana yang pengumpil dengan mana yang tulang hasta, yang pengumpil ini tampak dari depan itu lebih besar. Tulang pengumpil itu lurus dengan ibu jari. Untuk menghafalkannya caranya yaitu pilpol, pengumpil jempol. Nah, ini adalah radius sama ulna, nama lain daripada tulang pengumpil. Ini adalah lurus dengan ibu jari, sedangkan yang tulang hasta itu lurus dengan tulang kelingking. Selanjutnya adalah tulang kaki, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ini adalah gambar peta konsep pembagian tulang gerak terdiri dari lengan sama tungkai, dan ini adalah nama lain daripada masing-masing tulang. Di sini adalah lengan atas humerus, pengumpil radius, ulna yaitu hasta, pergelangan tangan karpal, telapak tangan mata karpal, dan jari tangan adalah phalanx. Sedangkan yang ini adalah nama lain daripada tulang kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 5, yaitu tulang pipa berbentuk panjang seperti pipa, tulang pendek berbentuk bulat pendek, tulang pipih berbentuk pipih seperti plat, tulang tidak beraturan, tulang sesamoid berbentuk kecil bulat pada persendian. Nah, ini adalah contoh tulang pipa. Ada lengan atas, pengumpil, hasta, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Kemudian tulang pendek, tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang pipi ada tulang usus, tulang rusuk, tulang dada, tulang belika, dan tulang tengkorak. Kemudian untuk tidak beraturan, tulang wajah dan tulang belakang, sesamoid yaitu tulang pada tempurung lutut. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Adapun tulang rawan adalah yang mengandung banyak zat kolagen atau zat perekat pada tulang dan sedikit memiliki zat kapur atau kalsium. Yang kedua adalah tulang keras, di mana dikatakan keras berarti banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan fosfat. Baik untuk tulang keras. Kemudian tulang rawan. Tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hialin. Biasanya terdapat pada rangka embrio, tulang hidung, trakea, laring, dan ujung tulang rusuk. Yang kedua adalah fibrosa. Biasanya terdapat pada ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah elastik yang terdapat pada daun telinga, kemudian hidung dan epiglotis. Tulang keras dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak atau tulang padat, kemudian tulang spons atau berongga. Tulang kompak mengandung banyak zat kapur, fosfat, serabut, kolagen. Terdapat pada diafisis tulang pipa. Tulang spons atau berongga mengandung sumsum tulang atau sel-sel lemak. Terdapat pada epifis tulang pipa, di mana tulang pipa ada epifis, diafisis, epifisis. Menurut sifatnya, gerak memiliki sendi. Gerak sendi dibagi menjadi 3: sendi mati, sinartrosis, sendi kaku, amfiartrosis, sendi gerak, diartrosis yang memungkinkan kita bisa bergerak lebih bebas. Sendi mati, sendi mati berarti sendi yang sudah tidak bisa digerakkan lagi atau tidak dapat digerakkan.
ya, contoh pada tulang tengkorak atau pada tengkorak. Ya, pada tengkorak dibagi menjadi tulang ubun-ubun, pelipis, ya, ada rahang bawah, dahi, baji, tapis. Ya, tulang ini adalah termasuk contoh sendi yang tidak dapat digerakkan. Sendi kaku atau amfiartrosis memungkinkan terjadi sedikit gerakan. Ya, kerjasama antar tulang belakang, tulang kemaluan, tulang betis dan tulang kering dan serta tulang gigi. Baik anak sekalian, sekarang kita akan bahas tulang menurut arah geraknya, yaitu sendi diartrosis dibagi menjadi 5: sendi peluru, pelana, sendi engsel, sendi putar, dan sendi geser. Yang pertama yaitu sendi peluru, yang memungkinkan gerak ke segala arah. Contohnya tulang tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu, tulang lengan atas dengan gelang bahu. Kemudian tulang paha dengan tulang gelang panggul. Ini tulang paha dan tulang gelang panggul. Oke. Ini adalah contoh sendi peluru yang terletak pada lengan atas dan gelang bahu. Ini ya, ini contoh sendi peluru, yaitu antara lengan atas dengan gelang bahu. Ini adalah juga contoh sendi peluru yang di bawah, yaitu tulang paha. Ini ya, tulang paha dengan gelang panggul. Yang kedua yaitu sendi pelana, yang memungkinkan gerak dua arah. Contohnya antara pergelangan tangan ini dan telapak tangan, dan juga antara ibu jari dengan telapak tangan. Ini contoh sendi pelana pada pergelangan tangan dan telapak. Ini pergelangan tangan, ini telapak tangan. Nah, ini adalah contoh sendi pelana pada ibu jari dan telapak tangan. Ini ibu jari, ini telapak tangan. Yang ketiga adalah sendi engsel, yang memungkinkan gerak satu arah. Contohnya sendi pada siku, dan lutut. Ini. Kemudian di mata kaki, kemudian ruas antar jari. Ini adalah contoh sendi engsel. Ya. Contoh sendi engsel. Nah, ini pada siku dan lutut. Berikutnya adalah sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lain. Contohnya tulang tengkorak dengan tulang atlas. Tulang tengkorak dengan tulang atlas. Nah, ini contoh sendi putar. Tulang tengkorak dengan atlas, itu di leher. Nah, pada saat anak berjalan, maka yang berfungsi diantara adalah sendi engsel antara siku dan lutut, dan juga sendi peluru yang ada di gelang panggul. Ini pada saat anak main bulu tangkis kemudian melompat, nah ini ada kakinya menekuk, yaitu ini adalah contoh penerapan, yaitu sendi engsel, yaitu antara siku dan lutut yang bawah ini. Nah, ini meloncat. Nah, ini ya, ini siku dan lutut. Nah, menekuk. Nah, ini adalah contoh penerapan sendi engsel. Kemudian yang ini, yang tangannya ini, ya ini lengan atas ini dengan gelang bahu, ini adalah contoh ini ya, sendi peluru ini. Nah, ini lengan atas, kemudian pada
dan juga gelang bahu atas. Ini adalah contoh dari sendi pelunggu. Kemudian berikutnya adalah sendi geser, yaitu menimbulkan gerak pergeseran, contohnya pergelangan tangan, pergelangan kaki antar ruas-ruas tulang belakang dan tulang selangka dengan tulang belikat. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama adalah riketsia, nomor 2 adalah osteoporosis, nomor 3 artritis, 4 fraktura atau patah tulang, 5 kelainan pada tulang belakang. Riketsia atau riket atau rakitis disebabkan karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Rakitis menyebabkan tulang kaki berbentuk X dan O. Ini adalah gambar tulang kaki kalau normal, yang ini adalah rakitis bentuknya O, yang ini rakitis berbentuk X. Osteoporosis atau tulang kropos. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi kropos dan mudah patah. Penyebabnya adalah karena kekurangan kalsium. Sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Osteoporosis menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah. Ini adalah gambar tulang kalau normal, ini adalah gambar tulang ketika osteoporosis. Nah, ini adalah gambar ketika usia 50 tahun, ketika usia 60 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun. Posisi tubuhnya, tulang belakang ini sudah mulai membungkuk. Ini adalah salah satu penyebabnya adalah tulang kropos. Artritis adalah penyakit sendi atau radang sendi. Penyebabnya adalah karena metabolisme asam urat yang terganggu sehingga terjadi penumpukan kristal asam urat. Rematik adalah salah satu jenis artritis. Untuk mengurangi artritis yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Ini adalah gambar penumpukan kristal asam urat pada sendi. Ini. Nah, ini adalah kondisi tangan yang penderita artritis. Fraktura atau patah tulang. Salah satu penyebabnya adalah tulang mengalami benturan yang keras, misalnya jatuh atau kecelakaan. Fraktura ada 2 jenis. Fraktura tertutup, jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Yang nomor 2 adalah fraktura terbuka, jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Jenis-jenis fraktura berdasarkan kondisi tulang yang patah. Yang pertama adalah miring, yang nomor 2 adalah comminuta, terpecah-pecah menjadi kecil, yang nomor 3 adalah spiral. Ini adalah gambar jenis-jenis patah tulang. Yang ini adalah obling, bentuknya ini adalah miring, comminuta ini terpecah-pecah menjadi kecil, spiral ini bentuknya ini spiral. Yang ini adalah jenis patah tulang di mana tulang menembus kulit. Ya. Kalau yang ini tidak sampai menembus kulit. Ya. Kelainan tulang belakang, salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Yang pertama adalah kifosis, merupakan salah satu kelainan pada tulang belakang di mana bentuk tulang belakang melengkung ke belakang sehingga postur tubuh penderitanya menjadi bungkuk. Nah, ini adalah posisi duduk yang menyebabkan kifosis. Lordosis merupakan salah satu kelainan pada tulang belakang di mana bentuk tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan. Salah satu penyebab lainnya adalah perut yang terlalu besar. Posisi duduk yang menyebabkan lordosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Ini adalah gambar posisi duduk yang menyebabkan skoliosis. Sampai di sini penjelasan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.